Rembers pulsa. Iya, Rembers pulsa. Dan ini mau Kita kaget loh. Tapi yang nomor ini kok temu yo. Kok lek lift jersey ini hanya menggendong kamar api. Kemudian yang sisi yang kurang bagus menurut saya, akhirnya Persebaya itu cuma sebagai tempat untuk menggendong roda. Padahal mungkin bisa dilakukan Persebayanya itu yang lebih tereksplor ya atau apanya. Ini juga nanti kita akan menuju ke apa yang harus dibahas masalah lidah hati. Tapi kembali ke beberapa tahun sebelumnya ya. Dulu sempat ketika kita sebelum Persebaya naik kembali itu ada pemilu yang unik menurut saya teman-teman supporter. Ketika kita membawakan berjejer ke zaman LPI atau IPL itu, teman-teman di luar kota terutama Jogja juga karena jersey itu susah nyari yang asli, hanya dari yang tebakan zaman masih jersey kreatif. Dan di satu sisi ada tim yang mengatasnamakan Persebaya yang juga bertanding. Jadi waktu itu pilihannya ada dua mungkin bagi teman-teman di Jogja itu. Awak mau jersey asli tapi tim palsu, awak mau jersey palsu tapi tim asli. Nah, ini jadi sesuatu yang saya ingat sampai sekarang itu. Jersey asli ya, tapi tim palsu. Jersey palsu tapi tim asli. Baik itu, mungkin teman-teman jersey yang lebih bisa memberikan bobot yang lebih bisa dikoreksi. Ya Mas Beri, jersey asli itu palsu, jersey palsu itu asli. Bukan tuh. Ini kan cuma ditanya gimana? Jersey asli itu palsu atau jersey palsu asli? Tidak saya dulu. Kami foto Mas. Oke, kemudian ya kembali ke yang kita Celtic style itu ikonik banget dari sebagai seorang perjuangan proses ini. Dan akhirnya kita kembali ke second lagi ya ke game kedua ketika tahun 2017 kita kembali, kemudian sampai di 2023 ini memang ketika setelah 2012 seperti itu mau tidak mau kan sponsor melakukan kapal lagi. Apa mungkin kedepannya itu yang seperti yang keinginan banyak yang realistisme mungkin seperti ini Mas, kita tidak banyak lama gitu dua tahun ya mungkin. Jadi tetap kapal lagi ya itu kayak kok ini terlalu ramai seperti ini atau ramai seperti apa harus bisa mengaplikasikan di dalam jadi yang kedua ada pertanyaan lagi teman-teman yang sejak tahun 2020 ini kamu tahu ini jadi Persebaya ini kok amai kan kok biar itu sak kabeh itu kabeh baru tinggal apa ganti-gantinya sudah jamaah. Ternyata itu kalau kita Groko itu pakai di banyak apa item itu dan mas berapa kata memang pada waktu itu saya bilang bahwa tahun itu ada pengukuhan kembali identitas kita adalah Persebaya yang dengan sisi buaya yang ada dari sini itu mungkin yang
jersey Dia juga tripotin. Persebaya ini lebih elegan lagi. Kita bisa menarik Persebaya sebenarnya juara aja, tapi juga ukurannya pada diri kita sendiri. Kita harus juara, saya harus juara sebagai manusia. Tim jersey itu juga harus juara sebagai jersey yang paling bagus di antara semuanya. Supporter juga harus juara, supporter yang lebih baik dari hari kemarin. Jadi juara itu ketika kita menuntut kita harus juara, juga harusnya kita menuntut diri kita sendiri untuk juara. Karena juara itu menjadi manusia yang lebih baik dari kemarin. Besok lebih baik dari sekarang. Isi mungkin banyak. Yang Buddha lo, Anda jangan delok live kan. Apa yang bisa disematkan Di bagi teman-teman yang join ini sesi kita pertama diskursus jersey Persebaya 2003-2004. Zaman ini ketika ini saya masih tinggal di Jogja. Kita kedatangan tamu ada Mas Rojil Buffon, Saking kepinginnya Mas Rojil Bayu Aji, Roni Bayu Aji dari dosen Indonesia. Ada Mas Hakim, manajer Persebaya Store. Ada Mas Sulham Haris Devan dari Research and Development Persebaya Surabaya. Di Zoom tadi? Ya kan kalau cuma di Zoom. Iya di Zoom. Dan ketika sebagai sehari ini juga berprofes. Mungkin memangnya ya itu kualitas jadinya juga enak dipakai teman-teman. Segitu dari saya berusaha dengan sisi yang berbeda. Ini kami bahas siapa yang pertanyaan-pertanyaan semua dong. Lek kelambi lho kono. Ya. Salam satu jari. Terima kasih atas waktunya yang sudah memberikan saya sini sebuah penghormatan. Terima kasih. Om Sari, ini Om Sari. Om itu. Nah, kalau tadi Om bilang saya kita aja nih mana identitas kalau semangat autentik kalau saya saya bisa mengakses yang mana. Firsa Falasa, kapan kamu join ke sini? Firsa Falasa pengen di-kick sama admin Firsa Falasa. Dono Pranada, Yono Pradana, nggak kesini.
juga kenyamanan dan teknologi terbuat dari apa. Itu juga berpengaruh dulu lomba-lomba untuk menciptakan jersey yang paling nyaman. Dan yang ketiga, selain kenyamanan dan juga teknologi sport science bagi pemain, itu juga memunculkan lifestyle. Lifestyle bagi pemain. Jadi tadi identitas, kemudian ada teknologi yang kemudian membuat nyaman, dan ketiga adalah lifestyle. Orang berjersey itu seakan-akan punya gaya tersendiri ya, atau misal kalau para kolektor atau para supporter begitu, kalau pakai jersey tertentu itu saya percaya terus dan lifestyle ini menjadi hal yang penting juga, karena dalam jersey itu ada modifikasi. Modifikasi itu membuat sebuah barang bernilai potensi ekonomi. Jadi juga itu yang menjadi poin penting dalam proses perjalanan secara panjang jersey Indonesia. Karena pernah suatu ketika saya melihat dia ahli museum, dia ahli jersey dari Sampurnia. Kenapa? Karena dulu kenapa ada tokoh pelaut, dan sampai sekarang itu salah satu template pembuatan jersey dari Sampurnia yang tidak boleh berubah menurut histori dari perjalanan. Kalau kita lihat perkembangan di Inggris, ya jersey jadi lifestyle ya, pakai jersey api-apian, bukan hanya sekedar tembak-tembakan, ya api-apian yang kemudian dibuat itu kita tidak hanya bisa digunakan untuk stadion, tetapi juga bisa digunakan oleh jersey. Karena setiap pemain pasti akan membuat jersey itu ulang. Juventus dulu didatangkan sama CR7 itu dalam beberapa waktu tembus dan lain sebagainya. Jadi ada penting ketika jersey itu memiliki makna identitas bagi klub dan juga daerah asalnya. Kemudian yang kedua kenyamanan, jadi pemain itu enggak gerak. Terus lifestyle juga, kalau bahannya enak kan kita duduk di sini, kalau jersey ini misalnya mohon maaf ya, dan yang terbaik itu kan ambulan. Orang kemudian luar biasa ya, hasil membuat orang itu dengan bangga pakai produk yang asli itu. Yang saya rasa komunikasinya sangat kuat. Ini menarik dari bahasa biasanya disampaikan ada sebuah identitas. Kalau anak saya itu bilangnya style global. Jadi kalau lebih kayak mana juga seperti masih juga bisa menjadi salah satu terobosan di Indonesia. Itu saya baru tahu biasanya dari anak terus brand yang bagus juga ujungnya hampir sama dengan Persebaya ya Pak, sama Persebaya. Jadi yang lain identitas klub di Belanda, AS Eindhoven itu sama mirip sekali. Jadi kayak mendorong sama dari produk dari teman-teman mungkin ada yang ditanyakan dari pembahasan untuk diskualitas dari jersey sendiri. Gimana? Kalau nanti saya akan bagi untuk yang selanjutnya berkaitan dengan adanya musuh-musuh. Kan kalau saya ingat 2011 Persebaya muncul kembali. Nah pastinya dari Persebaya sendiri ingin dari produk-produk dari jersey secara umumnya itu dia harus mempunyai sebuah tokoh. Nah di sini tujuannya Persebaya satu, kalau saya membangun dari boleh untuk mendapatkan jersey yang layak atau yang ori daripada barang-barang jersey yang pasaran harga-harganya lebih ini cukup apa ya, cukup bagus juga untuk sebagai
Nah ini mau timnya menang, mau timnya kalah, mau liganya nggak jalan, mau liganya jalan, ini nama dia kerja terus. Iya. Jadi kaki yang kedua ini kalau permainannya bukan 2 kali 45 menit ya. Sekarang udah 2 kali 20 menit. Turun jadi kalau secara filosofi saya mengutip dari Mas itu seperti itu Mas. Jadi salah satu kaki bisnis ini adalah dari retail, artinya dari sisi merchandising yang kita juga awalnya kaget. Kita itu awalnya kaget, artinya waktu itu kan kita sudah sebenarnya sudah pengalaman di dunia ya. Kita juga arrange untuk di basket para eksekutif ini. Kita waktu itu juga sudah jalan dengan retail store di tentang basket, bahkan juga terakhir footwear, sepatu. Waktu itu kita pernah ngambil punya basket kali ini. Waktu dia masih juara yang berapa dari 15 ya. Waktu itu karena maunya Kuri itu bedros, ketambahan yang dari game yang Spurs itu juga bagus temennya dan ada itu naik kita tujuh untuk perwakilan Indonesia untuk datangnya ke locator. Itu maksudnya sepatu khusus yang di sistem perkara itu masih juga dijual di Indonesia selain dari store itu. Nah setelah itu 2017 kan jadi sebenarnya kita sendiri nggak startnya dari nol lah, kita sudah ada pengalaman dari situ. Nah, kita coba ya seperti biasa kita tes market seperti apa responnya karena waktu itu kan juga sudah hampir 5 tahun ya presidennya. Ternyata responnya bagus sekali. Sebenarnya respon itu sudah tercermin ketika kami pertama kita lawan Star. Saya waktu itu ingat 2017. Kebetulan saya waktu itu ingat Mas di GBD sana. Itu ke kaos kaki, celana, ada sarung. Kamu sih tembus. Landep yang mau GBD. Jadi waktu itu kan ya kita masih berapa ya. Jadi yang efektif untuk jualan tiket seperti apa, yang efektif untuk mapping alurnya penonton itu seperti apa dan sebagainya. Makanya benar-benar waktu itu pelajaran yang sangat penting. Dan karena akhirnya kita tahu ini responnya luar biasa, ini memang lebih besar, yang baiknya sangat baik sekali. Nah dari situ sebenarnya tercermin, meskipun belum ini ya, belum di breakdown karena nanti ada toko di sini itu belum, cuma wah ini luar biasa. Ini lensa lagi. Ini lensa. apa namanya? Foto lensa. Iya. Semangat atau cleaning lensa. Energi dari pendukung ini sangat luar biasa. Bahwa ayo kita arahkan sisi yang positif. Artinya positifnya itu ya akhirnya efeknya juga ada klub. Kalau itu juga nanti akan balik ke skor kota ya. Nah, kalau secara bisnis seperti itu Mas, pada dasarnya kita ini di kaki kedua. Ya selain ada tim panitia penyelenggara yang seperti tiketing, juga sponsorship seperti ini. Jadi tiga ini yang menginisiasi untuk kaki satunya dari saya. Kaki satunya jelas tim dan sebagainya. Mungkin singkat seperti itu. Jadi sebelum munculnya proses
malam sore Mas Ali Mukit ndak Sukamti hari ini ya. Jonan Darjo Mas, kalem Darjo Mas. Coba foto momen raimu. Coba foto momen raimu. Raffi Naufal, mari WA hilang, kayak cintamu padanya hilang. Di Barokai punya fans yang luar biasa, dan dia buat caranya punya sesuatu yang akhirnya bisa dicerita. Sapron aja. Nantinya kalau memang destinasi seperti itu ya karena bagaimana pas bayar semua dan itu nggak saya kita masih zaman baru dia ternyata cek itu zaman baru, cek zaman bapakku baru itu zaman semua itu artinya ya kita bahagia kita bersyukur kita bahagia bisa bekerja di Persebaya kita Solo teman-teman semuanya ini kan apa ya artinya bangga lah Surabaya punya tim sejarah Persebaya dengan fans yang sangat luar biasa yang membuat kita itu akhirnya kaki satunya ini enjoy kan akhirnya enak jadi enjoy kan enak banget jadi kalah dan menang Wis tak takoni mau guys. Wis tak takoni. Nek iso minggahi Mas. ya betul. Nah, ini juga saya tambahin ada cerita dari di Semarang, salah satu itu buku di Semarang. Itu pernah cerita, Di, Lambi Budi, ini jadi perlunya ke orang ya terus terangan sama edukasi, ya kan? Terus terang sama edukasi dalam rumah tangga. Jadi teman-teman kita itu sekarang boleh juga beli jersey yang otentik. Terus istrinya ini treatmentnya nggak tahu bagaimana akhirnya ketika cuci mungkin di rendam terlama atau bahkan cucinya agak jebol. Tapi itu juga salahnya dia karena di awal dia bilang cukup bilang Mas murah orang saya ini. Jadi dan itu dia beli otentik. Nah ketika biasanya sudah jebol cucian itu istrinya merasa besar. Dibelikanlah yang itu yang seperti itu. Terus ternyata ketika isinya punya niat belum memberikan, ternyata sampai berbetul jadi ada suka juga loh. Sampai dia punya. Abdullah Ali juga itu. Nah kemudian itu masa kita sini saya melihat ini benar-benar dari kesadaran dari bawah. Kalau saya membandingkan 81 atau 100 itu, mereka mewajibkan warganya untuk berjersey ketika hari ulang tahunnya. Mewajibkan dalam artian instansi terkait segala macam. Kalau di sini tidak pernah ada itu. Tapi dari kesadaran berarti kalau benar-benar berjersey mereka memilih untuk memperlihatkan bahwa saya bangga mengakui yang membuat saya senang. Saya pikir dulu ketika zaman Tambak Sari itu namanya banyak jersey lokal itu mengambil tema dari jersey Itali, jersey Ina asli Italia yang masuk itu sponsor salah satu Italia itu di sekolah itu hanya di jersey lokal banyak Mas. Ini bonek mania, ini Aremania, cuma ganti warna ini tempelnya sama. Nah itu makanya jika sebuah tim development Mas Hakim juga Mas Jolang bahwa dengan harga segitu itu benar-benar seseorang itu bisa mendapatkan yang sangat-sangat sesuai baik dari
nilainya, kualitasnya, mungkin ada yang terkait di dalamnya. Nanti mungkin kita akan bahas setelah ini, kita akan bahas apa ini mas, muatan yang ada di sini. Ini sepengetahuan saya ini baru pertama mas. Kita ngobrol secara open tentang apa ini. Jadi ini suatu kehormatan buat Surabaya Security. Sebelumnya belum pernah. Sebelumnya mungkin cuma di narasi di caption ya, mungkin dari di sini Mas Zulham akan bisa memberikan apa dan bagaimana, kenapa sampai akhirnya mengambil logo yang ada di patung di tubuh pahlawan itu. Mungkin ya, kita langsung sama ke Mas Zulham untuk bahas-bahas. Monggo Mas Zulham. Tanggal 10
kalau fondasi awalnya masih ya sebenarnya jas merah, artinya jangan lupa bahwa dulu 10 November orang-orang sini itu luar biasa heroistiknya loh. Dia mungkin tidak memperbiaya apa ya, dia mungkin sudah punya keluarga tapi dia rela itu untuk berperang, untuk berjuang dan tidak dibayar pasti. Ini kan tidak dibayar kalau ini kan demi penghidupan yang layak untuk anak cucunya. Dan itu juga apa ya, jiwa yang mulia luar biasa. Makanya kita kan harus melihat gitu. Nah, kemudian di sakunya juga di reliknya itu ada tambah cakra sama sulam. Kalau secara harfiah, setahu saya memang maknanya ini akan sangat banyak sekali. Masa dan mungkin kita ambil dari bagaimana sangat banyak sekali. Cuma memang dari konsep awalnya karena Surabaya ini ya tadi kita harus mengingat gagasan yang bab-bab kita ini, dan kebetulan juga tahun ini kita juga harus berjuang luar biasa ya agar yang lalu-lalu ini, yang musim lalu kita ada ganjal dengan tenaga sebelah ya, jelas sebelumnya pandemi ya kan. Jadi harapannya tahun ini kita bisa lebih open, lebih bisa berjuang lagi. Makanya terrealisasikan di sesi itu sebagai simbol untuk jangan lupa ketika kita memakai pemain ya, pemain maupun supporter siapapun sebetulnya gitu, supaya ketika memakai jersey ini ya kamu jangan lupa ingat dulu kamu nggak akan bisa hidup dengan enak kalau tidak ada perjuangan, dan dilihat dicontoh bahwa perjuangan itu luar biasa mulia. Artinya dia tidak harus dan tidak wajib untuk melakukan itu, dia mau, dan dia punya, ya itu kan moral. Nah, kalau kita sendiri namanya kayak gitu dari bisnis, bahwa nanti akan ada beberapa perspektif dari masing-masing produk pasti jangankan itu kita melihat kayak apa ini sih dari depan, dari bawah, dari samping kan kita bisa macam-macam. Mungkin juga nanti dia pas dulu kayak sama Mas Rasul. Cukup menarik ya, karena juga mungkin aku sedikit tanya juga yang masalah apa sebetulnya ada konsep ada yang biji, terus kedua dari Mas saya sebenarnya Surabaya ini kan biasanya nggak ada belajar mungkin sebelum itu ada kayak perbandingan bikin banyak terus sebelumnya yang dari bisa langsung ambil kesimpulan sebenarnya pertama kali saya mengatakan ada begini, saya masih berada di Surabaya kita agar bisa kalau bisa ya ditempatkan di Yesus Surabaya, karena seperti yang sudah bilang ya Yesus sebelumnya sudah ambil tema yang berbeda. Dan tahun ini saya sudah ya pilihan utamanya yaitu karena tertarik dengan value soal hubungan itu. Jadi berharapnya itu bisa jadi simbol buat teman-teman yang pakai ya. Seperti tadi Mas Adi bilang, meskipun itu nanti interpretasinya itu dari sisi akan banyak dari sisi manusia. Tapi kalau yang kita dari sisi pakai ya dari sisi jangan kita ya, bisa ya betul. penambahan ini Surabaya banget ini Iya. Surabaya punya perspektif Betul. jadi terinspirasi masuk dari sana. Dan juga kalau tulisan pertama itu kan ada nih apa bisa mengambil dari sebuah apa ya bagaimana karena bisa berjuang di bawah gitu ya. Kalau kita setiap program masing-masing kan punya ciri khas masing-masing, tapi ini yang cukup berbeda dan juga itu pun akhirnya sangat banyak dibahas di beberapa forum di Instagram dan juga Ya, alhamdulillah ya saya juga selalu sama dan itu juga semangat itu sebenarnya kita juga tambahkan dengan misalnya yang dari ya maksudnya ada tulisan suhu itu yang artinya kan
Masih ada itu filosofi yang dari sini sudah tersampaikan kepada para teman kita. Harusnya nanti apapun nanti kita bisa sesi khusus dari Mas Roger yang menyampaikan dengan dalam bahasa Indonesia, Inggris, dalam bahasa Portugal juga, ya bahasa Jepang juga. Ya, jadi sore ini kita pastikan dulu apa yang harus kita obrolkan ke mereka. Pak Caleg ditunggu ya transferannya, Pak Caleg Nadiem. Kamu beleset tak sikat. Mas fotografer. Pak Eko, Rini yo, jangan delok Persija es. Pak Eko. Red, iki lho Alfian ya Pak Eko. Akhirnya berjalan kembali Pak Sarjaya kemudian menyelesaikan proyek perubahan itu setelah macet proyeknya karena macam kendala yang baik teknologi pembangunan Apa bro? Musola tak? kondisinya dan juga kapital. Nah, kalau kita lihat tadi ada mulai kan seperti simbol sebulan ditambahkan dengan stamper dan sangat laki-laki banget stamper bentuknya kayak palus gitu ya, budaya palus itu kan budaya palus itu kan budaya palus itu ya dalam konteks historis ya nang gereja ono punya masjid juga ada punya di tempat pada orang-orang penyembah itu malah diambil dari situ masjid itu sejarahnya begitu tapi apinya tidak dipakai lalu ini kan yang toa yang kemudian ternyata bisa menjangkau banyak tempat gitu dan lebih keras untuk memanggil dan lain sebagainya. Budaya Palestina itu di mana-mana. Nah, termasuk juga di sini juga ada juga sebetulnya bahwasanya sebagai simbol awalnya. Jadi yang kalau kita lihat yang eksternal juga bukan tempat memulai dan kemudian ada samba. Jadi ini seperti kayak tiga ini gitu ya. Yang keduanya itu menjadi pelengkap gitu ya. Jadi sebenarnya secara permulaan diciptakannya itu filosofinya seperti itu. Bahwasanya Pak Mamula sama Stamper. Nah, kemudian kalau kita lihat aktivitas sebelah, kemudian senjatanya Arjuna, kemudian Jawa Cakra Krishna sebagai keturunan tulisan Dewa Wisnu gitu kan. Ini yang menarik ya. Nah, apakah kemudian filosofi bahwasanya Trisula itu kemarin tidak salah masih kalau Trisula tapi kita pakai striker satu itu enggak. Terus kalau kemudian cakra ini kan senjata yang kemudian ampuh dan senjata kalau dilempar itu selalu kena gitu kan. Dan bergigi tajam seperti tombak. Nah, ini kan menarik di sini. Jadi saya awal-awal supaya ya ini sekaligus kita kaitkan ya dalam konteks tafsir kita. Apa pendapat ke gawang ya? Padahal ya
kemudian perlu juga dikuatkan dalam menurut saya bagaimana ketika Persebaya kekalahan itu awal-awal itu mereka tidak ada nggak ada percobaan kan kemarin ada percobaan dari di tengah semakin banyak dan itu kemenangan yang mana janji satu tapi kan betul ini jadi penting bahwasanya filosofi ini bukan hanya sekedar ditempelkan saja karena kalau sampai itu kan seperti mana kalau kita kemudian dia itu kalau di pas bilang seperti bahasa saya nah itu sampai semacam menyalur kekuatan ke makna jadi kalau kita simbolkan contoh nah istilah gitu kan budaya balistik gitu kan contoh itu memang seperti itu filosofi secara antropologi ya nah tentunya itu dipakai oleh pemain itu seakan-akan pemain lagi berubah nah ini menjadi menarik gitu ya kalau pemain-pemain itu memiliki pemahaman filosofi tentang bagaimana relief satu api perjuangan itu dari jersey mereka. Ketika memakai itu ya mereka seperti kayak ini menabung buat tidak dari nggak pakai jersey loh. Biasanya jurnalis normal ya, cuma tidak musim otentik. Nanti tadi ya sampai bilang dulu. Kenapa saya punya supporter? Karena saya tahu yang kalian tidak ada kesempatan. Jadi aku jadi supporter. Wah, aku supporter. Itu mas. Baik. Kalau tisu nggak ya? Terima kasih. Saya sangat mau belajar dari sendiri filosofi hukum sampai ke masalah pemain itu sudah juga ya. Biasanya kita itu kalau sebagai fans atau walaupun sebagai pemain kita sudah benar-benar tapi ternyata bagaimana sih semangatnya di dalam jersey ini bisa diimplementasikan kepada pemain gitu. Ternyata dirasa sama sekali rumit juga tapi ya itu lagi balik ke ya dari masing-masing juga ada Saya sebenarnya ketika mengambil sisi historis ini ya Elif di perjuangan ini ya karena top itu ya karena saya orang sejarah ya jadi sebenarnya cocok ini perspektif untuk membuat orang tahu jadi sekaligus edukasi ya, dalam hal yang lain tidak hanya sepak bola sebagai teknik permainan tidak hanya sebagai kaki yang dua bisnis tetapi ada edukasi karena hari ini ya kapitalisme ini kan juga kuat sekali ya mengkodifikasi berbagai macam hal ya jadi sebuah barang katakan jadi ya selain main bola selain bisnis tetapi nilai sejarah itu dari mana nah itu filosofi yang mungkin saya rasa tahu ini kan ya untuk Persebaya Stormy ini
Mungkin saya yang banyak masalah. Kembali lagi ke masalah filosofi. Saya itu percaya semua itu tidak hanya serba bilang. Semua itu sudah sudah tertata. Sama seperti yang kita sudah memilih motif itu diaplikasikan kepada Chelsea Persebaya. Itu awalnya itu saya ingin apa? Ini Mas Zola ini mesti tahu banyak tentang apa namanya religion ini di Chelsea Persebaya. Itu sama seperti ini. Kembali ke masalah ini tadi, namanya kita itu adalah apa yang kita pikirkan, kita adalah apa yang kita ucapkan, kita adalah apa yang kita kerjakan. Sama seperti ketika teman saya tadi itu, ketika mungkin dari awal terus terang, ya ketika aku jersey bola saya itu mungkin akan pahit di awalnya. Oke, bola saya itu jersey, oh begini ada. Tapi kan dari situ mungkin ada apa namanya, ada penghargaan dari istrinya. Mungkin hari pertama mungkin jengkel, hari kedua mungkin seperti ini. Iya, itu kampingnya dibanding aku anakku, kan seperti itu nganggapnya. Itu sama seperti yang saya lakukan ke istri saya. Itu ketika saya bilang jersey Persebaya itu baru ngatus sih. Akhirnya sekarang kalau saya dapat jersey Persebaya itu, istri saya sudah tahu. Saya nggak mungkin beli, istri itu nggak saya. Jadi sekarang itu dulu. Oke. Kembali ke masalah dari filosofi jersey tadi. Itu kalau ini menurut saya pribadi ya, ada beberapa teman juga yang sedikit mengingatkan bahwa itu yang ditaruh di jersey Persebaya itu sesuatu yang sakral. Memang perspektif orang itu tergantung dari mana apa yang dia baca, apa yang dia alami dan di zaman mana dia itu juga kan berbeda-beda. Kalau menurut saya pribadi, apa namanya, ini akhirnya bukan ke jersey dulu, ke di uang lalu itu ada apa namanya, saya pribadi semacam peta simbol sistem data energi. Kalau mungkin ada teman-teman yang belajar alam alasan, ada yang belajar alam alasan itu seperti peta jalur energi ketika kita melakukan meditasi. Ini beberapa saat yang lalu mengambil seperti saya tulis dari Bapak. Seperti Padma Mula, ada titik cakra dasar yang dilambangkan sebagai bunga. Padma itu bunga mula awal, suatu fondasi energi yang harus dikuatkan supaya bisa mendorong pekar ke atas untuk membuka 6 cakra di atasnya. Dalam pemahamannya dari kuno yang seperti saya baca, simbol di atas itu bisa dilihat sebagai kantong sperma. Padma Mula itu terus panus terus tambah tirta suci atau sperma sel telur atau cakra. 3 zat dalam bahasa Jawa kuno yang dapat diartikan sebagai Trisula. Tri itu 3, sulan zat. Jadi 3 zat. Nah, kalau dalam mungkin ajaran Jawa kuno segala macam yang seperti saya baca, jika seseorang sudah bisa menemukan alfa omega, menemukan Trisula, itu sudah selesai. Hidupnya sudah selesai. Sudah selesai dalam artian bahwa hidup di dunia ini memang cuma sudah berlalu satu lalu serius, karena kita di sini cuma nabung untuk pulang ke asal kita. Karena kita di sini cuma semuanya pendatang. Jadi benar-benar dalam banget mas kalau menurut saya ini arti dari apa yang dibuat kalau kita mau menginginkan itu malah kalau menurut saya itu spiritual banget. Kalau bisa nanti terus selesai sudah, saya ingin lagi hal-hal sih bersifat keduniawian seperti banyak apa ini bahwa habis ini kita sudah mati bahwa nah dari sini juga orang tidak akan takut ketika memahami nggak takut mati, nggak takut kalah, nggak takut karena dia mereka lawan hanya berusaha hidupnya hanya berusaha, kita nggak mungkin menyalahkan semua orang, tapi yang penting kita di sini hidup apa berusaha sampai
spiritual banget misalnya. Itu yang saya pahami seperti itu. Jadi mungkin ketika ini kita bisa amalkan ke pemain, kita bisa memberi pemahaman ini ke teman-teman bahwa kalau kita mengenal sakral ya sakral, tapi kalau mengenal biasa-biasa ya biasa-biasa. Seperti ketika sakral digunakan sebagai lambang tepung terigu segala macam, karena mereka mengenalkan sebagai itu. Tapi kalau kita mengenalkan itu sebagai bagian dari pencarian dari diri, bahwa ini dari awal ke akhir itu memang ya itu kita bukan tempatnya di sini, dari sini cuma berlomba-lomba untuk nandur kebaikan, kedepannya itu juga akan mati untuk mempertahankan apa yang kita ucapkan, apa yang kita kerjakan. Itu kalau bisa dipahami dan diimplementasikan sebagai bagi peran, itu sudah juara Persebaya. Dalam artian Persebaya bukan lagi punya awal, karena masalah itu di mereka sendiri yang harus ditaklukkan. Jadi masalah itu di lapangan kata-kata itu saya itu mereka sudah akan berusaha melakukan, karena mereka sudah mengalami dirinya sendiri. Itu sih yang menurut saya. Oke, mau Mas Mandi. Yes. Ini apa ya? Ibarat dari Mas Bambul sendiri yang apa ya? Melihat reaksinya itu nggak bakalan sedetail seperti ini yang dijelaskan juga dan Mas ya. Ini juga salah satu apa ya? Simbol Surabaya yang menurut saya itu terdapat ini harta karun yang bisa diungkapkan dan bisa ditaruh di dalam bahasa Surabaya. Jadi harus juga. Dan menurut saya itu kalau semisal dari jenis ini apa ya? Tergambar bahwasanya kalau di sini semisal nggak pakai yang ini masih mungkin ada yang mau seperti apa ya? Sebelum persiapan sebelumnya, karena kayak contoh yang terkait dengan Surabaya apapun itu, mungkin Mas juga bisa memberi pemasaran dari masa ini. Karena ini kan juga membahas tentang yang baru, mungkin saat sebelumnya juga kan ada kayak tempat sebelumnya atau apa, gunakan masalah. Ya Mas, kalau kita sampai di sini agak surprise. Saya pikir saya buat dengan referensi diberikan urutan itu.
bisa aja sih mana ini terus dia nggak berarti ya mas berarti wah yang dulu mau udah banget ya itu baru di apa di manifestasikan kita coba berapa dulu aku lagi bahasa revisi berapa kali itu akhir dulu kita lihat lagi semua mungkin kan iya jadi kayak coba konsepnya sebab eksekusi Jadi beberapa pada eksekusi kerja sebagainya itu dari Mesta sendiri ini yang bisa ini cukup melakukan yang sebelum bisnis aku sampai dari awal perjalanan aplikasi yang bisa belum banyak yang tahu tentang rally ini terus suwoknya boyo kita coba benar maksimal saja kita coba ya dikit-dikit aja agar kita tahu kemarinnya kita agar bisa tahu besoknya kita.
dia lainnya kan ada saksinya ya. Kemudian saksi itu menanam pohon perdamaian. Itu kan kapan kita orang Islam akan berdekat. Bagi mereka yang memiliki memori di situ. Berarti kalau orang lain ya tidak memiliki hubungan kayak langsung dengan. Tetapi ketika kita ada di situ, ada alat bantunya, itu akan sebuah kita susah diri masih organisasi. Bermonte itu sepatu lainnya bermonte itu mesti iya, harus salah sebenarnya. Kemudian kalau posisinya untuk saya kan itu kakak juga misalnya gitu atau dan saya sama pos misalnya dulu ya. Oh itu cek gitu kan. Saya banyak yang terus kemudian angka 19 tapi tidak ada penting ya. Terus kenapa tidak boleh angka-angka tertentu dikeramatkan? Saya di sini dikeramatkan baru 19 ya, 19 saja ya. Misalnya kalau nanti misalnya bilang angka 3 itu sudah dipensiunkan, boleh dipakai nanti kalau itu dipakai oleh anaknya lagi misalnya bilang, kenapa seperti itu? Hal itu kan orang tidak jadi orang tidak seperti itu. Bahwasanya terima kasih ya. Saya selalu menghargai solusi kolektor itu beberapa saya tanya. Suatu ketika itu kalau ada musuh persediaan misalnya gitu kan, maka sampai dulu di awal sekali lagi kita diskusi secara musuh belum terlaksana gitu ya. Saya juga mungkin ya mulai bersatu sebaiknya sebelum ada itu sejarahnya. Kalau kita lihat sejarah yang lainnya ada. Saya lihat Sisulu, saya lihat Persija, saya lihat Persib, ketika saya profesor Persebaya memang sekali harusnya mungkin akan menunjukkan memori-memori atau mungkin pemain baru gitu ya, mungkin gitu, atau bisa jadi orang yang lain orang kan semua pemain hebat, Ronaldo misalnya kok salahnya aku gitu. Cari aku tak pensiunan dari Surabaya, wah kan kita tidak pernah tahu ya, karena orang memilih hijrah itu orang-orang hebat kan juga bisa kasar. Saya tadi ngobrol, orang ini boro-boro, jadi ada dalam video sebelum. Nah ini kan biasa berbuat dulu, silakan nanti silakan. Nah ini menjadi ada dengan pendekatan orang kalau bukan jersey pemain Nusantara bisa mengingatkan atau bisa juga menarik orang-orang itu bisa bergabung, kemudian bisa memiliki jiwanya, feel-nya itu dari ini kalau saya termasuk SJC pameran-pameran ini luar biasa. Jadi pasti inspiratif ya, inspiratif bagi siapapun ya, bagi pemain yang latihan mental, latihan ini kayak begini, bagi para pekerja kreatif, ini bisa bisa di ATM, ada itu amati diri dan motivasi kan gitu ya. Jadi inspirasi jadi pasti akan inspirasi yang lainnya. Bisa jadi apa yang dilakukan ini di sini itu membuatkan ide-ide gagasan kreatif bagi mereka yang kemudian bisa memunculkan imajinasi mereka dengan alat bantu saya juga setuju dengan Mas Bajir yang ada masalah ada masalah
dengan jarak-jaraknya masuk ke atas sebelah. Ini juga yang dimaksud sama langsung klik benar. Dia makanya juga kan biasanya di digital ini ada seperti apa yang disampaikan saksi itu ada sama. Contoh dari Mas Guna dan misalnya kita sudah selesai ada pertanyaan terkait masalah bangunnya dari sisi seperti itu bagaimana di semester itu bisa mempertimbangkan dari sisi kolektifnya dari sebuah jersey misalnya setiap dari awal mungkin kembali ya, Mas, di kalau kita itu kita sebenarnya ada setiap tim di Espresso ada tim riset dan development. Artinya riset dan development itu bisa dari yang sehari-hari dari customer yang datang, masuk kok kami ini nyamannya tahun itu terus kita dapat terus apa namanya kalau untuk konsep terus development dan sebagainya yang sudah ada step pertama itu untuk development statusnya besok ya status terus konsep kalau datang dan kita bisa ke desain. Nah sebenarnya sebelum masuk desain itu kita ada semacam mini diskusi ya di antara ada teman-teman sales, ada teman-teman apa produk, marketing communication dari sosmed dan sebagainya. Kita diskusi intinya kita melakukan apa yang kira-kira fans ini sukai dan kira-kira itu anak ini. Jadi kita itu secara produk tidak hanya punya value antara value edukasi seperti yang Mas Budi tadi sampaikan. Ada value yang kira-kira kalau orang tahu maksudnya ini akhirnya dia apa ya minimal ada itu yang buat dia hidupnya lebih baik. Dia akhirnya mempelajari sesuatu yang baru kayak gitu. Jadi tidak hanya sekedar keren-kerenan atau bagus-bagusan itu harus banyak dari juga bulan harus ada cerita. Nah itu mungkin yang agak keren. Kalau dari kita itu dari 2011 minimal ya, apapun dari situ harus ada cerita. Nah itu teman yang apa ya mungkin agak beda ya karena memang berarti sendiri yang itu memang ya itu sama saja bisa dari sehari-hari, bisa dari masukan dari customer, bisa dari apa fans, bisa dari apa diskusi dan sebagainya. Itu sih mas yang apa biasa kita dari pendidikan mulai. Ya, tapi sama sih sama yang jadi fans atau supporter seperti yang Mas Rojo tadi sampaikan ya. Aku ini pakai persis yang digawe salah satu jalan brand aku sponsornya aja betul aku ini salah sih. Dan sebenarnya kita bermainnya di situ Mas, makanya kita kita package ya yang kira-kira itu akan menjadi orang jadi orang boxing
Bapak, aku nggak boleh Ferrari, aku pernah dia dari sini Persebaya. Jadi ini pride apa ya, kebanggaan orang untuk kolektif tadi. Jadi kita ada boxnya, terus ada sertifikatnya ya, yang tahun ini juga ada sertifikat dari Pak Presiden. Berarti banyak yang jadinya sebenarnya Terus biasanya ada apa komplimen mas, jadi kayak apa ya, tas ya, tapi ada tas, terus banyak iklan saudara juga bisa kayak gitu. Ya intinya kan apa ya, kita membuat agar orang itu notice mas bahwa oh aku pernah punya yang tahun itu, ini versi aslinya, ya istilah kata kayak kita misalnya jual mobil atau HP gitu. Nggak ada dosnya, nggak sudah 3 juta lah, terus itu mana masuk kalau terus jual kalau bisa mobil bekas ya suratnya itu mati nah sertifikatnya palsu. Nah ini kan kita diskusi santai mas ya, nanti kalau kita 20 tahun lagi 25 tahun lagi siapa tahu ini udah jadi collectible, bisa jadi kayak saya ini tiga versi kayak Spanyol sampai bawah sampai apa. Artinya kalau kawan ini kita perlu untuk kasih tanda ini ya, saya tanda ini asli sampai ini. Nah itu kan nanti model mas, ada bisnis yang lain. Dan sebenarnya tujuannya ya gitu. Ini yang model gaya bisnis ya. Di kalau bisnis tadi Asa itu berubah sekali. Yang untuk selembar itu maka ini orang asli ya bisa membrandingnya. Ini juga dulu ya saya teringat dari misalkan di paket misalnya jersey hasil kemarin ke supervisor ya ini tasnya api ini jual tasnya kok oh enggak masuk paket jadi saya teringat tahun 80 akhir itu kan ada baju bergabung ya kan, terus kemudian ada syaratnya, terus kemudian satu paket gitu ya. Jadi kalau nggak punya semuanya itu akan mengurangi value ya. Ya Allah, kalau caranya aja
dan lain sebagainya kami akan dibeli oleh orang Timur Tengah. Saya memang orang Timur Tengah lagi buat-buatnya ekspansi ya sepak bola itu. Terima kasih. Ini dari sendiri apa ya cukup berkesan dari informasi dari awal sebenarnya dari sisi sebagai kita Selamat sore mas-mas, bapak, ibu, senior-senior saya yang saya hormati. Dari tadi kalau dengerin Mas Wacil Munti dan teman-teman dari Persebaya ngomong ini isinya sakit semua. Banyak pelajaran yang kita dapat dari kacamata yang baru. Itu pertama-tama saya mewakili Surabaya Sport itu ucapkan terima kasih banyak. Saya dibimbing. Jadi saya ingin sharing sedikit ini melihat perkembangan konsep-konsep jersey ini makin kesini tuh makin saya rasa cerah gitu. Kalau kita lihat dari tahun yang lama misalnya saya 1997 sampai mungkin 2014 atau 2000 ya selama sampai itu kita banyak melihat itu kan sebenarnya Persebaya jersey-nya template kan. Jadi template dari sebuah brand. Jadi misalnya dari PP tapi saya senang sekali waktu 2017 itu saya ingat waktu pre-season itu Persebaya mengeluarkan desainnya sebagai reminiscence untuk zaman persilatan pada saat saya mau nikah. Jadi jersey makin kesini makin filosofis, makin melekat dengan identitas kita sebagai tim besar. Ternyata tadi juga makin kesini konsepnya makin luar biasa gitu. Dan Mas Roger tadi sudah menjelaskan banyak sekali tentang ternyata filosofi dari unsur-unsur yang ada di Kepulauan Riau. Saya penasaran di era sekarang sepak bola itu kan lagi era feminisme juga. Kita nggak hanya bicara tentang maskulinitas, tapi juga feminisme sebenarnya tadi ruang kata itu juga mengandung unsur feminisme. Jadi bukan hanya maskulinitas. Saya penasaran dari kawan-kawan dari sini dari Persebaya maupun dari sampai sejauh mana sih akan ada tren mulai tentang feminisme di sepak bola. Kita tahu ya ini Persebaya itu ya terlepas dari investasinya. Tapi saya yakin dengan development Persebaya yang bagus sekali di sepak bola usia ini, gimana nih apa ada kemungkinan untuk pulih dari status nggak jadi pemainnya nggak oke apa paling nggak oke di media sosial. Bisa oke jadi KOL lah, jadi influencer bisa pakai cuman random talk aja sih gimana itu dari teman saya pengen kita aja ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau saya lihatnya sih harusnya masa depan harusnya masuk. Karena nggak tahu ya itu belum tahu dari konsensus juga. Tapi kata saya sih sudah berapa gitu ya.
kebutuhan utama dalam benak suami ketika dia bekerja. Perdana Menteri di rumah ini istri. Artinya begini. Makanya waktu saya ingat 2016, Jawa Presiden pernah buat publik namanya Forda. Ya, namanya Forda. Itu saking pentingnya market feminisme ini. Nah, kalau sebenarnya dirinya dengan kalau kita bicara sepak bola atau bisnis sepak bola, sebenarnya sekarang itu juga sekarang beberapa tahun terakhir itu indikasinya sederhana mas, tribun-tribunnya super fans itu ayo tenang, ono sing POL, ono sing influencer. Aku nggak ngerti ya apakah dia itu fans tenanan atau pansos, aku nggak ngerti, tapi seger berbantu aja dulu. Enak ya, jadi Ronaldo macam-macam itu kita seger. Bisa masalah pak. Aku kayak gini mas, ya sebenarnya kalau kita tidak tren, kalau saya pernah bilang apa ya, itu belum beberapa tren ya, yang dinamakan tren center itu kan sebenarnya dua. Yang pertama itu kalau kita arahnya memang ke fashion trend ya, artinya misalnya ada Paris Fashion Week, ada Jakarta Fashion Week dan sebagainya, itu bisa kita jadikan acuan mood desain untuk sama-sama kota atau season itu. Tapi sebenarnya ada juga opsi kedua atau alternatif kedua itu. Jadi kita lihat di sekitar kita itu yang kira-kira kalau zaman nggak lama dia memang. Kalau misalnya Mas Roger ini misalnya pakai jersey Persebaya, nggak lama satu kampus Indonesia itu pakai Persebaya, berarti dia punya bakat atau punya apa ya, punya kecenderungan bahwa ini keren saja. Nah, kalau dibalikkan lagi sama yang feminisme tadi, ini kan berarti yang mungkin dulu yang itu identik dengan maskulin, mengeringan, maco, mulai ikut di tahun bawah ini. Jadi artinya mungkin untuk kebutuhan dalam teorinya fashion ya, fashion ke depan, ya mungkin itu akan makanya sekarang misalnya kita mau buat apa ya, campaign everyday jersey misalnya. Everyday jersey dia bisa dipakai ya dia bisa dipakai ya bisa dipakai dan lain sebagainya. Itu akan menjadi value lebih untuk akhirnya jersey. Mungkin yang tadi saya bilang masih 20 tahun lagi nggak bisa, 20 tahun lagi nggak kasih. Dan itu mau nggak apa harus ada implementasi perfeminisme. Kalau tidak ya itu opportunity mas. Yang mungkin ke depan akan harus kita eksplorasi sebisanya. Karena itu potensinya bagus. Artinya dari segi bisnis juga bagus. Terus dan yang dua jersey terus awalnya tapi lah ya bisnis bagus. Berarti kan akhirnya orang kalau pakai jersey kan minimal bela pola makannya dia untuk olahraga, cewek-cewek pun misalnya hari turun saya daerah sisi, kalau pakai jersey lagi berarti harus gym lagi, olahraga lagi. Kalau aku lihatnya seperti itu, masuk. Ya, kalau kita lihat sekarang ini tidak lagi maskulin ya, bagaimana zaman gitu. Tapi
kesadaran tentang perlunya pemahaman keperempuanan atau dalam feminis itu muncul kesadaran. Kalau terkait dengan JC yang itu jadi wilayahnya supaya tidak pada nanti yang versi perempuan apa role JC pasti memiliki laki-laki khusus perempuan gitu. Sehingga semakin ya memang seperti itu kerja kapitalisme itu semakin jadi rigid dan semakin dibikin yang lainnya tidak bisa dipakai. Dan dulu kan tren Indonesia gitu aja. Sekarang enggak lebih rigid. Kalau sekarang itu kita yang memperjuangkan oleh kapitalisme gitu ya. Kepentingan kapital itu sepatu DW kemudian sabun itu dia bisa bulan aja ya. Sabun kita sabun body badan sabun apa ini alat kelamin sampo macam-macam lagi sabun untuk mulut juga ada ya. Jadi nah maka ini juga terkait dengan tren pasarnya karena mode itu kan tren itu menjadi hal yang penting bagaimana kita bisa melihat membaca tren itu dan membranding itu menjadi hal yang luar biasa. Ada versi yang perempuan dan sebagainya itu nanti menjadi wilayah saya terkait dengan feminisme atau pemahaman yang lebih ramah terhadap perempuan itu menjadi hal yang penting dan itu bisa juga berkaitan dengan bisnis ataupun supaya campaign tentang sepak bola tidak semaskulin dulu gitu ya. Meskipun ya banyak supporter yang masih maskulin ya cara belum sepak bolanya gitu ya. Atau cara bermainnya sangat maskulin banget gitu ya. Karena seringkali ya dulu kan ada kayak gitu. Apa ini lebih ini kayak bisnis sudah ada masih ada bingung kan. Ibaratkan pemain bola itu kan berarti masih biasa. Tapi kesadaran itu ya bisa dibangun melalui hal-hal yang kecil kan. Makanya sebenarnya nggak perlu lah khusus perempuan itu sebenarnya nggak perlu ya karena biarkan jadi satu itu tetapi saling menghormati menghargai tidak ada lagi tangan saya terkait dengan hal-hal yang merugikan perempuan itu menjadi saya rasa semakin hari kesadaran supporter ini juga semakin bagus. Tinggal ini di maintenance dengan bagaimana pendekatan supporternya, campaign dari semua ini itu yang sangat karena perempuan harus menjadi salah satu proses dan mereka harus terlibat juga keterlibatan dalam perspektif perempuan juga menjadi tanggung jawab bagi semua stakeholder sepak bola. Sudah, Mas Ferry. Jadi pertanyaannya kenapa saya menteri? Kalau mungkin Mas Hari sama Mas Ilham belum bisa merespon dalam Mas Ferry karena kalau tidak begitu ada yang lebih berkomentar ada yang saya baru dibentuk apa dan prospeknya. Tapi kalau dari sisi Mas Hakim sama Mas Ilham itu suatu hal yang positif dan prospektif kita dari proses itu berarti ada hal-hal yang bisa dijadikan komoditas untuk dikomersialkan untuk menopang kategori Persebaya. Terus ada juga tantangan buat masukan untuk desain jersey mereka yang mana ada cocok dengan budaya putri. Tapi juga di sisi lainnya, apakah pembentukan tim Persebaya putri ke depan ini boleh dengan pengalaman sebenarnya kita boleh dan kemudian itu juga mungkin jawabannya kan Solo ya, saya baru dari Solo itu
jersey ini ditemukan bergerak atau tidak. Itu aja sih. Apakah kondisi teknologi itu bergerak atau enggak, atau mana sudah bergerak? Karena nggak usah deh tadi. Itu aja. Cuma menjawab itu rasa penasaran saya. Itu saja. Apakah ini bergerak atau tidak? Terima kasih. Mulai terus. Perkenalkan nama saya Bayu Satrio. Biasa dipanggil panggil saya Bayu. Bayu Bewok. Saya dari Nasra. Terima kasih Pak Bayu. Saya juga lebih kepada ide spesifik. Bahkan deskripsi kita bergerak, bergerak, apa yang kita bergerak. Nah itu sebenarnya ada pesan spesifik dari pesan spesifik dari Bapak Presiden Mas Ardo menginginkan jersey persebaya itu bisa dipakai di mana aja dengan looks yang maksudnya formal ya. Jadi kita di bagian store memikirkan gimana caranya jersey ini bisa looks good anywhere ya. Jadi salah satunya kita pakai kerak. Jadi bisa looks formal, jadi bisa dipakai di mana aja. Atau juga mulai dari 2002 sesuai dengan Mas Ardo ada yang sudah store. Saya lihat umur dari yang mereka bangga pakai jersey Persebaya. Jadi kenapa Pak Bang ini pakai jersey kerak? Karena sebenarnya ada ide itu. Jadi jersey ini bisa dipakai di mana aja. Mas Boy cukup ya. Tanya saya seperti penasaran. Ada dulu juga. Juga kalau saya juga waktu di bulan kan setiap seminggu bakal pakai jersey supaya ada Pak. Jadi bisa dipakai di mana saja. Mungkin ada yang bertanya lagi dari sebelum ini sesi satu kita masuk ke sesi masih ada. Perkenalkan saya juga saya cukup bagus awal perkembangan desain organisasi sudah keren banget. Semoga bisa berubah mungkin bisa mencapai terus saya mau dari Persebaya Stadium bukan dari tapi dari sponsor. Jadi sponsor itu kalau di jersey Persebaya itu full color sponsornya. Kenapa? Bisa menjadikan jersey yang akan brand jadi satu warna dan dari jauh pun itu lebih terlihat tuh. Itu suara saya silikon itu masih kelihatan gitu harusnya. Itu aja sih. Itu juga penasaran banget dari dulu. Terima kasih. Ya Mas, thank you. Sponsor ini ya, kita susah-susah gampang jawabnya. Ayam beresin dulu ya. Oke, direkam ya. Jadi ngomongin aja. Jadi ini Mas, pada dasarnya kita pasti memikirkan sisi estetikanya. Terus selain itu sebenarnya sih kalau dari beberapa tahun belakang 2000 mulai kita mau ada 2019 sebenarnya tahun ini juga kayaknya ada yang ada yang satu versi yang kayak yang pakai ini biasanya ada yang masuk tua
biar nggak sama kayak tahun lalu atau sebelumnya. Nah terus kita coba yang pakai real kawan dari sponsornya, lumayan gitu. Jadi terus kita diskusi juga sama teman-teman sponsorship, mereka sudah oke aja, artinya yang ya sebenarnya produk profesional ketika dia pakai aplikasi yang cuman sebenarnya yang paling begitu itu kan masalah proporsi yang bisa kecilnya atau apa namanya responnya di versi awal dan sebagainya. Itu sih mungkin yang terus akan kita develop ya, artinya agar tetap kursi ini oke, tapi tidak menghilangkan value dari sponsor. Karena sponsor itu juga apa ya yang bagian dari tim kita yang support kita yang mengikuti kita juga. Mungkin begitu. Ini saya juga masalahnya lepas dari jersey desain dari 2000 supaya untuk dari juga sama sekarang untuk dari Mas juga terus tak tulus sendiri dari masalah sih dan paling juga untuk masuk kayak bikin apa ya terlalu butuh yang lain maksudnya dia kayak apa lagi berusaha untuk pakai itu di musim dari Mas Ya jelas masuk ya itu masuk di sini kalau soal ya itu paling ada juara. Kalau saya sih nggak tahu ya, dari prosesnya karena saya yang paling pertama baginya cek-cek apapun itu bahkan namanya kayaknya saya tahu gitu. Terus kalau ada misalnya ada lelang sekolah lelang agensi terus kalau aku sudah tidak hanya sekedar apa ya memuaskan rasa tadi karena ya paling melekat itu kan ya terus kemudian jersey kiper dan itu menurut saya jersey kiper pertama yang bukan apa model lama ya model rekan-rekan atau satu buku model-model kayak gitu ya dan itu menjadi berempat ya bahwasanya ya kiper itu tidak menggunakan kaki panjang nah itu juga mungkin yang mengawali jeng-jeng jadi itu melekat sekali gitu ya jersey yang namanya abu-abu atau abu-abu agak perak gitu kan jersey gitu kan sampai beberapa kali saya lihat kok di postingan ya para kolektor ini kan saya nunggu itu dulu pas aja bisa ditanyakan pada Mas Sepertinya itu mustahil. Member only. Jadi harus ada yang member dulu. Oh ya ini kalau bahasa ini, oh namanya Jensen itu beda apa? 2005 ya kalau di yang mau masuk Asia itu pakai Umbro kan. Kalau di Punya Ratmata. ini pertanyaannya lagi karena waktu itu masih program sponsor gitu. Tapi ujungnya dulu kita ceritanya kan banyak baju yang di-drop oleh sponsor, tapi malah sudah dikasihkan ke pemain. Jadi banyak yang berbeda itu salah satu ceritanya itu merasa itu dari zaman itu pemberian waktu kita sendiri cerita bahwa yang dipakai pemain kan justru jersey KW. Jersey KW karena alasannya dari sponsor terus setelah kita sudah juga karena yang kita dapat ini juga dari sponsor ini ori sebenarnya kecil tapi kebanyakan punya teman gitu nggak sampai ke tangan pemain
Mas Benny sendiri mau jersey punya pertanyaan Mas Rojo. Dari 2017 sampai 2023 ini paling berkesan, paling bagus lah menurutnya. Kalau saya sendiri paling berkesan itu 2018 ya, saya ngalamin. Yang pertama warna hitam. Jadi sudah lama untuk layarnya pakai warna hitam. Waktu itu tiba-tiba dari desain elektronik keluarnya nggak telat memang. Jadi sengaja disimpan kayaknya. Iya dong. Wah, cerita itu beberapa dia yang tapi tersimpan berapa bulan. 300 bulan. Karena saya sama Pak itu paling memorable bagi saya karena saya ingat posisi teman-teman di sini masih ingat teman-teman sendiri itu namanya kita langsung panik berebut mereka itu begitu itu kayak pemain itu begitu ya. Jadi langsung media sosial forum itu iya anak-anak kurang ajar ya itu menurut saya momennya karena saya nggak tahu ya kenapa sebelumnya cuma pakai kecil kalau nggak salah pakai latihan sama kecil fotonya sama kalau waktu itu ada pemain favorit saya Robertino dia jadi itu pasti ini ada ini tuh kan yang zaman Opan ya. Itu Opan itu saya dapat jersey Opan. bukan kemarin. Dan malam ini